Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya Naraya Sari Channel. Teman-teman, pada vlog kali ini saya akan mereview tentang tanaman hias Miana. Apabila tanaman tersebut ingin diperbanyak, biasanya kan kita akan menyetek dengan cara dipotong tunasnya. Nah, dalam jangka panjang tanaman tersebut akan mengalami stres. Yang akan kita review bagaimana penanganannya apabila tanaman Miana ini stres. Dan yang kita ambil jenis Miananya untuk contoh kali ini adalah Miana si jantung hati. Gimana reviewnya? Mari kita saksikan teman-teman. Kita akan bertemu dengan pakar Miana lagi nih. Nah, Bang Idir. Siap. Bang Idir, gimana kabar Bang Idir? Alhamdulillah sehat. Nah, ini sekarang kita kalau nggak salah mau mereview ya. Betul. Bagaimana cara menangani apabila Miana stres karena banyak diambil pucuknya ya. Iya. Ya, silakan Bang Idir. Baik. Untuk kali ini seperti yang tadi Bang Ade ceritakan, kita akan mereview Miana ya yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat dari usia yang sudah cukup tua dan terlalu tingginya intensitas pengambilan batang yang digunakan untuk stek. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ini jenis Miana yang masyarakat tahu si jantung hati ya, atau kalau kita di sini biasa nyebutnya si menor karena menor, dia menor sekali seperti ini. Menor ya, bisa dilihat. Nah, ini indukan dari saya memiliki sampai saat ini lebih kurang setahun ya. Waktu itu bulan Maret, sekarang bulan Maret, setahun berarti ya. Jadi usia batang ini sudah turun temurun, mungkin udah setahun umurnya dia. Oh iya. Setahun Ya. Ternyata jika prosesnya demikian lama itu kita mengalami kendala stres pada pohon ini. Oh, ya. jadi bukan orang doang yang stres ya Bang? Bukan orang aja, tanaman juga stres ya? ya, stres. Pertumbuhan terganggu dan sangat mempengaruhi penampilan. Ada contohnya Bang yang stres ya Bang? Contohnya ini bisa. Ini proses baru pemulihan. Oh, ini dari stres tadinya? Stres dia. Nah, contoh yang sakit itu seperti ini. Oh, ini? Nih. Dia sakit. Oh, warnanya nggak sakit. menor lagi? Iya, nggak menor lagi dia. Pucet dia. Pucet, tidak merah. Iya, tidak merah seperti ini ya. Oh iya, dia pucet. Merah ya? Iya. Dia harusnya merah ya Bang ya? Harusnya merah. Ini berarti ada masalah dia. Ada permasalahan di tubuh dia. Ini kalau kita teruskan, dia tidak akan berubah. Begini aja dia? Begini aja, sampai dia besar seperti itu pun dia tidak akan berubah. Oh begitu. Rusak dan tidak cantik gitu ya. Jadi alhamdulillah saya sudah menemukan salah satu cara. Mungkin pemirsa juga punya cara ya, saya yakin. Karena ini berangkat dari pengalaman saya akan coba memberikan beberapa solusi jika menemukan yang seperti ini gitu ya. Karena stres, karena ini tidak bisa dipertahankan. Kita pelihara sampai besar pun dia tidak akan pernah cantik. Dia tetap begini. Kita stek, kita pindahkan untuk jadi tanaman baru pun dia akan tetap seperti ini. Oh begitu. Begitu. Jadi bukannya mutasi itu Bang ya? Bukan mutasi, stres itu. Karena usia yang tua dan terlalu sering diambil batangnya untuk stek. Oh. Ya, jadi memang seperti umumnya kita mengerjakan sesuatu, kita perlu alat dan bahan ya. Kita perlu gunting, kita perlu tanah merah. Ya, kita perlu air untuk menyiram, ya. Dan kita perlu media. Ya. Saya punya dua solusi untuk mengatasi kasus seperti ini. Yang pertama, solusinya adalah dengan penjarangan batang. Penjarangan batang. Ya, ini hasilnya seperti ini. Oh, ini penjarangan batang. Iya. Ini dulu batangnya banyak. Banyak sekali. Saya sisakan 3 cukup. Cukup 3 aja. 3. Oh, disisakan. Sisakan 3. Yang lainnya kita harus intens memperhatikan dia setiap hari. Ya, jangan sampai dia tumbuh karena sini banyak mata ya, banyak mata tunas. Kalau dia tumbuh di sini dia akan terganggu lagi karena makanan akan terpecah untuk yang baru, tunas baru. Oh, gitu. Jadi kita kondisikan sedemikian rupa sehingga konsentrasi pakan nutrisi itu lari hanya ke 3 cabang ini. Oh, jadi dia memperbaiki lagi ya? Iya, dia nanti akan pulih.
Kalau dia terlalu banyak itu, maka efeknya seperti yang tadi stres itu. Oh, iya. Ya. Jadi kita pelihara. Ini udah bagus lagi, Bang. Iya, bagus lagi. Cara yang itu pertama. Cara yang kedua, kita potong. Kita cabut, kita potong. Contohnya seperti ini. Ini kebetulan udah saya cabut, ya. Ini sudah cabut. Iya. Udah saya cabut ini. Nah, ini batang-batangnya saya ambil. Jadi kita potong. Iya, kita potong batangnya. Ini yang udah stres apa gimana, Bang? Ini stres ini. Oh, yang stres. Ini stres ini, stres. Saya potong. Biasanya ditandai dengan akar yang tidak sempurna. Pohon segini besar, dia akarnya kecil, Bang. Nah, kecil akarnya. Harusnya itu besar ya, Bang, ya? Harusnya dia penuh. Iya, penuh. Seperti ini stres. Ini sudah saya potong ya. Jadi ada beberapa yang sudah saya cabut nih, contohnya. Nah, ini. Kalau penanganannya yang kedua ya, Bang? Yang kedua. Jadi cara yang kedua ini tindak lanjutnya adalah kita membuat makhluk baru ya, istilahnya tanaman baru dengan memanfaatkan batang yang sakit tadi ya, pohon yang sakit tadi. Yang pertama itu tetap kita pelihara, tetap kita cabut ya, kita cabut. Berarti ini sudah kita tidak gunakan lagi nih akar yang lama. Pensiun dia, ya pensiun, sehingga akan timbul seperti ini, ya seperti ini. Nah seperti ini juga. Nah ini kita potong, ya seperti ini, ya satu seperti ini. Nah kalau ketemu sama cabangnya ya, daunnya seperti ini, atau seperti ini. Ini cara yang kedua. Untuk permajaan dengan cara yang kedua ini ada dua cara juga. Kita lihat kalau misalnya daun ini masih bisa kita perbaiki, ya ini kita stek dengan kondisi seperti ini, ya dengan seperti ini. Cuma tetap dengan catatan kita kontrol jangan sampai timbul tunas baru. Selalu kita bersihkan, jangan sampai timbul tunas baru. Jadi kita pertahankan hanya satu pucuk ini sehingga dia besar, ya. Jadi ini media semai, kita anggap media semai. Atau kalau kita rasa ternyata daunnya ini tidak layak, seperti ini misalnya nih, tidak layak, ini kita buang. Seperti ini aja kita ambil ya. Ini kita buang. Kita buang. Nah, seperti ini. Ya, kita buang. Kita ambil batangnya aja. Betul, batangnya saja. Ini kita masukkan ke media semai. Ya, seperti ini. Semai. Nah, seperti ini saja. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah kalau kita menyertakan daun, maka kontrol harus selalu kita perhatikan jangan sampai timbul tunas baru. Pertahankan hanya ujung sini aja yang tumbuh. Atau sama juga dengan ini, kita lihat mana yang lebih subur, itu kita pertahankan, yang lainnya kita buang. Ya, contohnya seperti ini. Ini yang batang saja seperti ini. Batang saja seperti ini. Akhirnya tumbuhnya begitu. Tumbuh seperti ini. Nah ini kita. Tapi dia ini mulai pulih lagi ya. Mulai pulih. Ini kita harus bersihkan, Bang. Nah, sisakan satu aja. Nah, sisakan satu cukup. Sisakan satu. Jangan banyak-banyak dia. Sisakan satu. Oh begitu. Iya, kita sisakan satu. Nanti segitu besar, yang kita ambil bukan batang ini, tapi batang ini yang kita ambil. Oh iya. Jadi stek ulang lagi. Stek ulang, makhluk baru dengan batang yang muda, yang sehat. Ya, nah ini cara kedua. Kalau cara yang pertama tadi, kita ambil contoh seperti ini. Kita ambil contoh ya, seperti ini. Ini kondisi harus bersih, harus bersih. Jangan sampai ada tunas baru. Ini yang membuat nutrisi itu terpecah, terkonsentrasi, tidak terkonsentrasi di pucuk. Bisa diperhatikan seperti ini. Ini kita bersihkan semua. Harus bersihkan seperti ini. Ya kita bersihkan semua di ketiak-ketiak daun ini, kita bersihkan dari tunas. Kita sisakan satu pucuk. Kita sisakan satu pucuk. Tapi ini selalu terkontrol, jangan sampai dia timbul lagi, karena dia akan selalu timbul. Otomatis akan selalu timbul. Ya, ini cara pertama tadi ya. Seperti ini. Contohnya sudah jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini mulai pulih ya. Ini mulai pulih. Tapi tetap kita perhatikan. Jadi harus ada penjarangan tunas juga, Bang. Kalau tidak dia akan terulang kembali, akan pucat lagi daunnya, akan rusak lagi seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini ketiak yang kita pertahankan misalnya. Nah, ini ketiak yang kita buang. Tunas yang kita buang. Harus kita jarangin, tetap harus kita jarangin. Seperti ini.
naik ke atas, diamkan, biarkan. Yang berikutnya kita buang. Kita buang. Dan di batang pun kita bersihkan, jangan sampai ada timbul tunas baru. Dengan harapan insya Allah dia akan seperti pulih seperti ini. Nah ini contoh yang sudah mulai pulih. Nah ini masih ada tumbuh dia. Ini pun harus kita buang, selalu kita buang. Harus kita buang. Dia jadi akan insya Allah akan pulih. Nah ini kondisinya di awal seperti ini. Ini. Jadi dua cara itu ya. Jadi kita pertahankan tapi dengan penjarangan batang, ya. Kita pertahankan maksimal 3 batang, atau kita musnahkan, kita cabut, ya. Akarnya kita pensiunkan, kita manfaatkan batangnya dengan dua cara tadi. Kita pertahankan, kita sertakan daunnya, pucuknya, atau hanya batangnya saja. Begitu kira-kira. Nah ini beberapa contoh yang sudah mulai agak pulih. Nah ini contoh yang pulih, ya, mulai agak merah. Ini contoh hasil dari permajaan dengan menggunakan batang, daun yang sakit, ya, seperti ini. Nah ini hasil yang besar yang saya pertahankan seperti ini. Ini sudah mendekati final. Nah ini dalam proses. Ini dalam proses, ya. Karena bisa kita perhatikan, maaf, kita perhatikan banyak sekali terowongan tunas yang akan tumbuh. Ini sudah bersihkan, habis kita bersihkan. Jangan sampai dia mengganggu. Nah seperti ini. Nanti kita bersihkan. Hasil akhirnya seperti ini nanti. Kira-kira begitu. Siap. Gitu. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Penjelasan dari Bang Idir sangat detail. Oke, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom deskripsi nanti ya. Nanti saya sampaikan ke Bang Idir. Ada solusi-solusi apa lagi. Oke, saya rasa itu saja review kita kali ini tentang si jantung hati yang stres. Oke Bang Idir, Ali Miana, terima kasih atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih Bang Idir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.